Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, program yang akan membahas isu-isu terhangat yang tentunya menjadi headline selama sepekan di Sinpo Media Group. Bersama saya, Tiara Dianti. Di segmen pertama ini kita akan membahas adu strategi duel Argentina versus Spanyol, di mana final Piala Dunia 2026 mempertemukan Argentina dan Spanyol dan dinilai jadi salah satu final paling menarik, yakni pertemuan juara Piala Eropa dengan juara Piala Dunia. Pertemuan ini pun jadi pertemuan pertama kedua negara di Piala Dunia sejak fase grup edisi 1966 di Inggris, di mana saat itu Argentina menang 2-1. Spanyol akan menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini mempertemukan juara Eropa dengan juara bertahan dunia dalam perebutan gelar paling bergengsi sepak bola. Spanyol melaju ke final setelah menundukkan Prancis 2-0 di semifinal, sementara Argentina memastikan tiket final lewat kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris. Sepanjang turnamen, La Furia Roja baru kebobolan 1 gol, sedangkan Albiceleste tampil tajam dengan koleksi 19 gol. Partai final ini juga menyajikan duel menarik antara Lionel Messi dan bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Spanyol berpeluang meraih gelar dunia kedua, sedangkan Argentina mengincar trofi keempat sekaligus mempertahankan status juara dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimana media dalam hal ini Sinpo ID dan juga Sinpo TV melihat adu strategi duel Argentina versus Spanyol? Kita akan membahasnya bersama Kepala Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar? Baik. Ini akan mulai memasuki final antara Argentina dan juga Spanyol. Kalau misalnya kita melihat dari catatan permainan dari awal mulai pertandingan Piala Dunia hingga akhirnya kita tiba di final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti Senin dini hari waktu Indonesia Barat, di mana kita tahu Spanyol merupakan juara Euro 2024. Nah, sementara Argentina memiliki juara ataupun memegang trofi Piala Dunia 2022. Nah, ini menarik nih pertandingan ini. Apakah kemudian kalau kita melihat dari kedua catatan tim tersebut ini merupakan kekuatan yang adu banteng gitu ya antara kedua tim yang sangat menarik antusias dari tentunya pecinta sepak bola atau seperti apa? Ya, jadi yang kita lihat ya sebagai media ini adalah sebuah pertandingan yang tentu akan banyak menyita perhatian ya. Mengingat dua negara tersebut bukanlah memang terkenal sebagai raksasa sepak bola juga ya kan. Dan ini yang tentu akan sangat-sangat menarik minat para penonton, dan kita juga nanti akan mencoba melihat lebih dalam lagi. Dan untuk terkait bagaimana gambaran strateginya, kita juga banyak minta pendapat dari sejumlah pengamat ya, karena memang perjalanan kedua tim ini untuk mencapai titik final ini nggak gampang-gampang amat juga, karena banyak rintangan juga. Terlebih kalau kita lihat dari pertandingan terakhir ya, itu ada cukup banyak drama juga di fase semifinal. Sebagaimana kita tahu, kalau seandainya Spanyol itu dia berhasil menang 2-0, tapi itu juga nggak menang dengan mudah juga 2-0-nya. Terus juga yang paling seru kemarin ketika Argentina-Inggris, yang dimana cukup dramatis juga kemenangannya. Jadi ini tentu akan menyita tenaga dari masing-masing tim, dan ketika nanti dihadapkan di fase final pasti makin seru kayak gitu. Kalau misalnya kita melihat berdasarkan beberapa pernyataan juga dari pengamat sepak bola, memang menghadirkan pertarungan dari kedua karakter yang berbeda antara Argentina dan juga Spanyol. Kalau misalnya Argentina itu dinilai datang sebagai tim yang paling produktif, sementara untuk Spanyol itu memiliki pertahanan terbaik, dinilai memiliki pertahanan terbaik pada Piala Dunia 2026. Nah, tentu ini menjadi pertandingan yang sangat menarik, apalagi sudah final ya kan, biasanya nonton bareng di mana-mana, masyarakat terutama juga masyarakat Indonesia sangat antusias menantikan final Piala Dunia 2026. Kalau misalnya kita berkaca dengan dua pemain utama yang akhirnya bertemu di final, mulai dari Lionel Messi dan juga pemain dari Spanyol, ini apakah kekuatan ini dinilai sebagai sebagai akan menjadi pertandingan yang sulit bagi keduanya untuk menentukan kemudian siapa pemenang dari Piala Dunia 2026? Ya, kalau kita lihat keduanya
mungkin bisa dikatakan sama kuat ya, dari mulai lini depan, tengah maupun belakang. Ini bisa memiliki masing-masing punya nilai kelebihan masing-masing ya. Dan kita juga minta pendapat dari para pengamat, dan mereka juga mengatakan bahwasanya yang akan menjadi batu sandungan paling besar adalah yaitu dari masing-masing tim. Pertama ya, dari Argentina yang sebagai seorang juara yang pernah menjuarai Piala Dunia di edisi sebelumnya, terus kemudian Spanyol selaku finalis Piala Eropa, dan itu juga konon katanya ada mitos kalau seandainya final juara Piala Eropa tentu akan kesulitan untuk bisa menjadi juara Piala Dunia. Ini yang tentu jadi perhatian bersama ya, karena memang apakah mitos tersebut bisa dipatahkan oleh Spanyol ya, tentu ini nanti akan terjawab ketika nanti fase final ya. Masing-masing pendukung masing-masing negara pun juga punya kans yang besar juga, punya jumlah yang besar juga ya. Nantinya ketika akan diadakan nobar, kita juga akan ngirim reporter untuk melihat ke kondisinya di lokasi juga. Apalagi kan ini demam pesta Piala Dunia yang merasakan bukan hanya sekedar yang ada di wilayah Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada aja kan, tapi seluruh dunia termasuk Indonesia ya, which is Indonesia juga menjadi sebuah negara yang sangat-sangat menyukai olahraga sepak bola. Tentu demam Piala Dunia ini bisa sangat membuat masyarakatnya tentu sangat antusias, dan nanti kita harapkan ketika fase final nanti itu bisa kondusif lah ya. Setidaknya tentu akan banyak titik-titik nobar, nonton bareng, dan itu juga akan kita sampaikan kepada masyarakat informasinya, ada titik-titik di mana saja yang akan dijadikan lokasi nobar. Ini yang tentu jadi perhatian kita sebagai media seperti itu. Nah, ini menarik juga kalau yang disampaikan Mas Bayu di awal terkait dengan mentalitas juara ya. Kalau kita tahu Spanyol pernah menjuarai Piala Eropa, kemudian juga di 2022 Argentina yang memegang trofi Piala Dunia. Apakah kemudian dengan pernah menjadi juara di 2022 ini bisa menjadi sebuah sebuah beban tersendiri bagi Argentina untuk mempertahankan tahta tersebut, untuk kemudian tetap melanjutkan trofi tersebut ada di Argentina. Sementara kalau dari sisi Spanyol ya bisa dengan bermain mungkin tanpa beban yang terlalu mengikat seperti itu, karena sebelumnya yang memegang trofi adalah Argentina seperti itu. Apakah beban mentalitas juara ini menjadi salah satu faktor non teknis ya yang bisa mempengaruhi permainan kedua tim nanti di final? Kalau dari kacamata Simpo seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari beberapa pendapat pengamat mengatakan bahwasanya ya Argentina sangat diunggulkan, karena memang dalam beberapa laga terakhir Argentina ini menjadi salah satu negara yang beberapa kali berhasil comeback, menang lewat comeback. Jadi ketika timnya itu di fase babak pertama itu sempat kalah lebih dulu, terus kemudian bisa membalikan keadaan, tentu ini menjadi sebuah kesan tersendiri buat para pengamat dan juga para pendukung mereka, karena memang ternyata Argentina memiliki mental yang tidak kemudian bisa gampang dipatahkan. Sementara sebaliknya kalau seandainya Spanyol itu mereka tim yang memang sudah solid sejak awal, dan mereka lebih konsisten untuk kemudian menjaga pertahanan mereka agar tidak kemudian gampang dibobol oleh lawan. Sementara konsentrasinya lebih fokus kepada bagaimana tim tersebut kemudian bisa memfokuskan celah-celah dari musuh untuk bisa dimanfaatkan menjadi gol. Nah, ini yang tentu adu strategi ini yang akan menjadi sebuah warna tersendiri dalam final Piala Dunia. Dan kita serunya ya, kita sebagai Sinpo mengingat kita juga banyak kawan-kawan kita dari legislatif juga, terus kemudian ada beberapa kawan-kawan dari eksekutif juga. Kita minta pendapat mereka ya kan, karena mereka juga ternyata banyak yang suka bola juga ya kan, dan mereka juga mengatakan bahwasanya ini akan menjadi sebuah pertandingan yang seru, dan mereka berharap pertandingan ini juga bisa menumbuhkan spirit sepak bola juga di Indonesia, dan bisa
dan khususnya timnas Indonesia juga bisa terinfluence dengan adanya gelaran Piala Dunia ini seperti itu. Baik, kalau misalnya tadi kita lihat dari faktor non teknis, beban mentalitas juara yang memang karena kedua tim ini sudah teruji, jadi tidak akan mengurangi bagaimana menariknya pertandingan nanti saat final seperti itu. Kalau misalnya kita ngomong lagi terkait faktor teknis dari waktu istirahat atau recovery time-nya nih Mas Bay. Karena ada yang menilai bahwa Spanyol memiliki keuntungan yang lebih besar karena bermain di semifinal pertama yaitu 15 Juli. Sehingga mereka memiliki waktu pemulihan fisik 1 hari lebih lama dibanding Argentina. Nah, kalau dari kacamata Simbo melihatnya seperti apa dengan faktor non teknis ini? Ya, ini memang layak untuk dikritisi ya karena memang faktor pemain sepak bola tentu butuh rentang waktu untuk recovery setelah pertandingan, dan ini yang kemudian setidaknya mungkin masyarakat pun juga bisa memberikan masukannya atau juga bisa mensuarakan unek-unek mereka, dan ya kita setidaknya kami sebagai media juga menyampaikan bahwasannya memang hal tersebut memang sebagai faktanya ya, walaupun memang ada tanggapan beberapa pengamat yang menyebut bahwasannya ini bisa memungkinkan Argentina jadi jauh lebih kelelahan ketimbang Spanyol, ya memang itu adalah sebuah faktor yang cukup non teknis juga ya. Tapi selain itu yang patut kita kritisi juga yang menjadi perhatian adalah FIFA ternyata ingin menambah jeda waktu antara fase babak pertama maupun babak kedua menjadi jauh lebih panjang demi penampilan. Ini yang menjadi sebuah sorotan tersendiri, yang dari yang tadinya itu hanya sekedar 15 menit turun minum dari fase babak 1 ke babak 2, ini ditambah jadi setengah jam. Dan ternyata penambahan setengah jam ini demi urusan entertain, karena memang ini adalah final ya kan. Adalah final, terus kemudian ada penampilan-penampilan dari Shakira dan sebagainya. Ini yang tentu menjadi sorotan karena memang perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang dalam tanda kutip itu berkaitan dengan urusan medis, karena memang ini berkaitan dengan fase recovery pemain di tengah mereka sedang on fire-nya untuk bermain, terus kemudian di cooling down sampai 30 menit ya tentu ada pengaruhnya. Ini yang tentu akan mempengaruhi bagaimana jalannya proses pertandingan tersebut. Ya, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat apa adanya ya kan. Kalaupun memang ada pendapat-pendapat miring dan sorotan-sorotan yang kurang mengenakan terkait pelaksanaan tersebut, ya kita juga menyampaikan hal tersebut berdasarkan kacamata dari pengamat seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah mengulik dari sisi mungkin gambaran catatan selama pertandingan hingga akhirnya ke final dan juga faktor non teknis. Tapi ternyata ada yang menarik lainnya Mas Bay. Salah satu daya tariknya adalah potensi pertemuan Lionel Messi dan juga Lamine Yamal. Dua bintang dari generasi yang berbeda. Sudah mulai ramai juga di media sosial terkait dengan From Bathtub to World Cup nih. Kalau misalnya kita sama-sama tahu potret legendaris ketika Lionel Messi menggendong bayi yang ternyata adalah Lamine Yamal yang diabadikan pada 2007. Jadi momen itu makin terasa spesial dan juga ajaib gitu ya, karena keduanya face to face ternyata dari waktu itu hingga akhirnya nanti akan dipertemukan di final seperti itu nih. Dari kacamata media melihatnya seperti apa? Ya, ini sebuah pertemuan yang sangat menarik ya, dan kita juga memberikan ini sebagai trivia tersendiri buat kita sajikan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar pertemuan Yamal dengan Messi saja yang di final, tapi juga bagaimana keduanya ternyata memiliki hampir beberapa kemiripan terkait masalah usia juga, ketika Lamine Yamal berhasil mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, di mana ternyata perbedaannya dengan Messi ini hanya terpaut 14 hari ketika mereka sama-sama mencetak gol pertama di Piala Dunia. Ini yang tentu menjadi sebuah fun fact aja buat masyarakat bahwasanya keduanya ini memiliki sedikit kemiripan ya, dan ini yang kita coba sampaikan kepada masyarakat. Dan itu juga beberapa pengamat juga mengatakan bahwasanya ini menjadi sebuah pertandingan yang seru karena mempertemukan guru dengan murid ya kan, karena memang keduanya bisa dikatakan sebagai salah satu senior dan junior, terus kemudian mereka bertemu di lapangan di kontestasi Piala Dunia, kontestasi tertinggi sejagat raya. Ini yang tentu sangat-sangat seru ya. Kita harap
nanti akan tersaji sebuah pertandingan yang menarik dan juga masyarakat Indonesia khususnya bisa turut serta menyaksikan dan bisa menjaga kondusivitas. Ya, kita harapkan dengan adanya gelaran Piala Dunia ini sektor UMKM juga bisa meraih keuntungan yang baik juga, dan nantinya kita harapkan demam Piala Dunia ini juga bisa menimbulkan harapan yang bagus juga untuk timnas Indonesia seperti itu. Oke, kita akan menantikan bagaimana jalannya final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina menghadapi Spanyol di New York Jersey Stadium pada Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo. Pemirsa, pelimpahan perkara eks Jampitsus Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung menuai sorotan. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu pun terseret dalam 3 perkara sekaligus dalam penetapannya sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli 2026. Ketiganya yakni kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang berkaitan batu bara pembangkit listrik tenaga uap, kemudian PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Penetapan Febri sebagai tersangka terjadi beberapa jam setelah dirinya mengundurkan diri dari kursi Jampitsus pada 11 Juli 2026 dini hari. Seiring dengan pelimpahan administrasi perkara dan berkas pemeriksaan dari pihak kepolisian, Kejaksaan Agung kini bergerak cepat dengan membentuk tim penyidikan khusus. Tim khusus ini diisi oleh personel pilihan dari jalur tindak pidana khusus atau PITSUS. Mereka dipilih secara ketat untuk meminimalisir resistensi dan konflik kepentingan, mengingat FA sebelumnya merupakan pejabat struktural tinggi di lingkungan tersebut. Selain membentuk tim khusus intern, Kejaksaan Agung juga memastikan akan melibatkan supervisi dari KPK, serta pengawasan langsung dari Komisi 3 DPR RI guna menjamin transparansi dan profesionalisme penuh. Ya, intinya kita nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang bersangkutan. Itu aja. Superbaik dari KPK nanti mekanismenya seperti apa? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Dari Jakarta, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Nah, Mas Bayu, kalau misalnya kita ngobrol terkait dengan bagaimana sih pelimpahan perkara ini dari yang menjerat kasus eks Jampitsus awalnya ditangani oleh Polri, kemudian dilimpahkan perkaranya ke Kejagung, ini menuai sorotan. Pertanyaan yang muncul, kenapa ke Kejagung, kenapa tidak ke KPK? Ya, kalau kita lihat ini sebuah prosesi yang memang berjalannya seperti itu ya. Kalau kami sebagai media tentu melihatnya ini sebuah prosesi yang memang sudah lazim untuk terjadi, di mana sebuah proses penyidikan dilakukan oleh aparat kepolisian, terus kemudian pas masuk fase penuntutan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah yang sosok yang menjadi tersangka, pihak yang terkait ini adalah dari Kejaksaan Agung. Apakah nantinya akan ada konflik kepentingan? Tentu akan semestinya itu ada pertimbangan juga bagaimana proses pelimpahan itu terjadi. Ini yang tentu kami sebagai media sangat memberikan sorotan terkait hal tersebut, dan itu juga beberapa pihak kita minta tanggapannya, kita minta beberapa analis hukum, terus kemudian
mereka juga melontarkan sejumlah kritik yang menyebut bahwasanya kenapa harus Kejaksaan Agung yang dilimpahkan, tapi sementara KPK hanya menonton saja. Ya, kalau kita lihat sih beberapa pendapat juga mengatakan ini semestinya ditangani oleh aparat yang jauh lebih terhindar dari konflik kepentingan yang ada di KPK juga. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalaupun seandainya dilimpahkan ke KPK, kan jaksanya juga berasal dari Kejaksaan Agung. Ya kan, ini yang pendapat-pendapat ini yang kemudian kita rangkum, kita coba muat, kita sampaikan kepada masyarakat. Memang seperti itulah adanya. Dan memang ada beberapa pernyataan yang menyebut bahwasanya KPK nanti akan melakukan supervisi juga terkait kasus ini, bagaimana proses penuntutannya dan sebagainya. Ini kita ada, mungkin ini sebagai dinamika proses hukum yang kita sampaikan, karena memang kami sebagai media melihat faktanya ini yang terjadi. Terus kemudian kalaupun memang ada sorotan-sorotan miring yang kemudian menjadi sebuah kritik, ya kita juga suarakan hal itu, terus kita sampaikan kepada masyarakat, dan itu kita bikin sebuah edisi khusus. Dan mengingat kasus ini menjadi sebuah perhatian publik yang mendapat sorotan yang cukup masif juga, ya ini yang kita akan masih sampaikan bagaimana prosesnya. Terlebih sebelumnya ada beberapa polemik yang menyebut bahwasanya ini yang ramai di sosial media, ya, di mana status seorang ex Jampitsus FA ini dari yang tadinya tersangka terus kemudian menjadi saksi terus jadi tersangka lagi. Ini yang polemik ini yang kemudian mewarnai lini masa kita ini yang memang ya begitulah adanya. Terus kemudian kita pun sampaikan keterangan-keterangan dari pihak terkait yang memang menanggapi hal itu, termasuk dari Kejaksaan Agung bagaimana prosesnya, terus kemudian aparat kepolisian, termasuk juga pimpinan KPK yang menyoroti, yang mengatakan bahwasanya pelimpahan tidak langsung kenapa bukan ke KPK, karena memang ada dinamika yang harus yang terjadi gitu kan. Terus kemudian memang nggak semudah itu untuk kemudian ditangani oleh KPK. Ya itu yang kita muat, kita sampaikan kepada masyarakat sih seperti itu. Oke, sebelum kita tadi mengulik terkait dengan bagaimana perubahan status ketika siang dinyatakan sebagai saksi, kemudian malam kembali menjadi tersangka, ada yang menarik juga tadi pernyataan dari Mas Boy bahwa memang untuk pelimpahan perkara ini pada akhirnya kan ke Kejaksaan Agung, tapi dengan melibatkan juga dalam hal ini Polri dan juga adanya pengawasan dari KPK. Tapi publik tentu ingin mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan KPK, bagaimana bentuk pelibatan Polri dalam hal ini. Tentu publik ingin mengetahui bagaimana transparansi dan bagaimana penegakan hukum terkait kasus ini bisa terbuka seperti itu. Itu bagaimana peran dari masing-masing tadi berbagai pihak yang disampaikan akan dilibatkan dalam proses ini? Nah, kalau yang kita tanyakan itu beberapa dari mereka mengatakan bahwasanya, kalau khususnya KPK ya, mengatakan bahwasanya mereka akan melakukan supervisi, hanya sebatas supervisi terhadap bagaimana penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dan supervisi ini memang sudah sering dilakukan oleh KPK, tapi untuk di beberapa kasus-kasus yang ada di wilayah, ya kan, di daerah-daerah. Untuk khusus di kasus yang ini memang sebuah kasus yang cukup besar juga, dan ini melibatkan sosok yang memiliki power juga di Kejaksaan Agung, ya tentu sangat-sangat menjadi perhatian khusus juga oleh masyarakat. Ya, nanti bagaimana prosesnya, kami sebagai media tentu akan menyampaikan apapun itu fakta di lapangannya, kita sampaikan kepada masyarakat, karena memang tugas kami sebagai media yaitu melihat lebih jauh lagi bagaimana proses hukum yang terjadi. Kita yang mendapat amanah publik untuk bisa melihat bagaimana proses hukumnya, yaitu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya sejauh ini memang baru sebatas proses pelimpahan aja, dan update-nya nanti tentu akan kita lihat lagi bagaimana. Kalaupun memang ada sorotan-sorotan miring terkait proses hukumnya, ya nanti kita juga akan muat juga, karena memang mengingat ini menjadi sebuah momentum juga buat Kejaksaan Agung untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Kejaksaan Agung, ya tentu sebagai upaya untuk menjalani hal tersebut, ya kita sebagai media pun juga akan mengawal hal itu, dan kita akan sampaikan faktanya seperti itu. Oke, kalau misalnya kita lihat juga dari sisi Kejagung telah membentuk tim khusus
beranggotakan 9 orang untuk menangani perkara tersebut nih. Nah, sebagian besar bahkan dari 9 anggota tersebut pernah bertugas di KPK. Informasinya seperti itu. Nah, di satu sisi penanganan kasus ini ataupun perkara ini di Kejaksaan Agung tentu menjadi sebuah momentum seharusnya ya untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Kejagung seperti itu. Melihat dari pembentukan tim khusus ini kemudian dengan dijadikan sebagai sebuah momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik, seperti apa melihatnya? Ini tentu menjadi hal yang akan penuh tantangan ya. Karena memang begini, kondisinya dengan adanya kasus tersebut tentu sebagai instansi Kejaksaan Agung tentu tercoreng ya. Karena memang kasusnya ternyata melibatkan petinggi di Kejaksaan Agung dan ini menyita perhatian publik. Apalagi kalau kita lihat bagaimana proses penggeledahan dan penyitaan dari barang-barangnya juga cukup mencolok juga ya. Ada emas seberat 74 kg dan itu cukup berat juga, bahkan mengalahkan emas yang ada di Monas kan. Kalau di Monas itu 72, ini 74 beda 2 kg ya. Ini tentu menjadi sebuah perbincangan hangat tersendiri di publik ya. Kita sebagai media kita sampaikan hal itu, bagaimana prosesnya, terus kemudian terkait masalah pelimpahan, terus supervisi juga, dan tanggapan dari Komisi Kejaksaan juga sebagai pengawas yang memang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan Agung ya. Ini yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Nanti ketika sudah ada update-nya ya kita juga sampaikan terkait masalah faktanya, bagaimana kalaupun ada misinformasi di luar hal itu yang memang beredar di sosial media, kami sebagai media tentu akan meluruskan informasi tersebut. Kita akan menjadi sebuah jembatan buat publik untuk kemudian bisa melihat lebih dalam lagi bagaimana fakta yang memang terjadi dalam proses hukumnya. Bukan kemudian sekedar dramanya saja ya, tapi juga fakta yang memang tersaji dalam proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau tadi sudah disoroti terkait dengan pelimpahan perkara ke Kejagung, kemudian bagaimana pembentukan tim khusus di Kejaksaan Agung sendiri. Tadi yang salah satu di-mention juga sama Mas Bayu adalah terkait dengan bagaimana status ex Jampitsus FA ketika siang disebut saksi, malam ditegaskan sebagai tersangka. Kita tahu bahwa Kapus Penkum Kejagung menyebut status FA ini masih sebagai saksi pada Rabu 15 Juli 2026 pada saat siang, disampaikan setelah Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru untuk melanjutkan penanganan. Tapi belum sehari setelah pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung tersebut, Kejagung mengeluarkan siaran pers pada Rabu malam. Dalam siaran pers dinyatakan Kejagung menegaskan bahwa ex Jampitsus FA berstatus sebagai tersangka. Ini kembali jadi sorotan lagi tentunya dari publik, dari perubahan status saksi kemudian tersangka yang rasanya dalam satu hari itu ternyata bisa berubah secepat itu gitu. Ini apa yang menjadi catatan kalau yang dilihat dari media terkait dengan perubahan status ini? Ya kalau kami sebagai media melihat ini ya faktanya itu ya, faktanya memang seperti itu. Tapi kalau kita merujuk lagi dalam bagaimana proses hukum yang selayaknya itu berjalan terhadap sebuah kasus, kalau kita lihat sosok FA ini memang dalam proses hukumnya memang perlu dilakukan proses untuk kemudian diperiksa dulu sebagai saksi statusnya ya kan. Jadi sebelum dia dalam proses pemberkasan ini memang sudah selayaknya statusnya itu menjadi saksi, walaupun pada akhirnya ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Ini sebenarnya sebuah proses yang memang lumrah untuk terjadi dalam sebuah proses hukum ya. Tidak kemudian kalau seandainya dari saksi terus kemudian terlepas atau enggak, bukan kemudian menjadi seorang pihak terkait. Nah ini yang tentu menjadi sebuah kecurigaan tersendiri. Tapi kalau kemudian endingnya pun menjadi tersangka, memang ini adalah proses yang harus dilaluin terkait masalah pemberkasan. Karena memang proses hukum itu jadi sebuah perjalanan untuk kemudian bisa menetapkan seseorang itu statusnya bisa pas, apakah itu dia akan menjadi tersangka ataupun jadi saksi. Ini memang harus sesuai. Oleh karenanya kita sebagai media ya menyampaikan itu sebagai faktanya ya, walaupun memang ada sorotan miring juga dari sejumlah pengamat hukum, yaitu kita tetap muat juga karena memang
kami sebagai media pun melihat kasus ini memang layak untuk kemudian menjadi sorotan, dan kita sampaikan apapun adanya ya kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi memang untuk perkara ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari tentu dari Kejagung karena memang perkara ini sudah ditangani oleh Kejagung, kemudian dari sisi pelibatan Polri, kemudian supervisi dari KPK. Ternyata kalau dari sisi DPR dalam hal ini Komisi 3 juga katanya akan mengawasi bagaimana pelaksanaan proses penyidikan. Apakah kemudian dengan pelibatan berbagai pihak-pihak terkait ini, apakah ini semakin membuat kasus ini akan semakin lebih transparan, akuntabel terhadap publik, dan juga memang penegakan hukum yang juga berlaku loh, nggak hanya tumpul ke atas seperti itu istilahnya kalau masyarakat, atau seperti apa? Ya, Dari kalau media. kalau kita lihat ya, ini dengan adanya tim yang dibentuk oleh DPR untuk kemudian mengawasi khusus terkait masalah ini kami sebagai media melihatnya ini sebuah hal yang wajar untuk kemudian dilakukan oleh legislatif melakukan pengawasan terhadap kasus tersebut. Yang kita harapkan begini, tim yang dibentuk nantinya tentu akan bertugas sesuai dengan tupoksinya tanpa mengintervensi proses hukumnya. Ini yang harus menjadi catatan bersama, dan masyarakat juga harus paham juga bahwasanya tim tersebut tidak kemudian langsung melakukan penetrasi terhadap intervensi proses hukum yang sedang berjalan, ya kan. Tapi mereka akan melakukan pengawasan bagaimana proses hukumnya itu dijalankan oleh Kejaksaan Agung, terus kemudian mengingat tokoh yang akan masuk ke proses penuntutannya ini adalah seorang ex Jampitsus, tentu dia punya power juga dan punya kepentingan ada hal yang perlu dicegah terkait konflik kepentingan juga dari mantan bawahannya yang langsung kemudian mendapatkan pelimpahan berkas tersebut kan. Ini yang harus kemudian kita lihat secara bersama, dan kita melihat tim tersebut dari DPR tentu tidak melakukan intervensi secara langsung, tapi justru lebih fokus terhadap bagaimana pengawasannya. Pengawasannya itu terkait apakah kemudian berjalan proses penegakan hukumnya ini akan berjalan profesional atau tidak. Ini yang penilaian-penilaian itu yang kemudian akan menjadi masukan tersendiri buat Jaksa Agung khususnya ya, yang memang membidangi institusi yang ada di bawah wewenangnya. Ini yang kita harapkan sinergi ini bisa terjaga dengan baik, terus kemudian masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu yang belum tahu dari mana sumbernya, yang kemudian bisa justru menyudutkan salah satu pihak dan bahkan membuat masyarakat pun jadi makin tersesat terkait informasi yang tidak benar tersebut, seperti itu. Oke, publik tentu berharap keseriusan dari aparat hukum terkait ini ya dalam mengusut kasus besar yang menyeret ex Jampitsus FA ini, dengan harapan publik bisa melihat bagaimana proses yang profesional, terbuka, dan juga bebas intervensi politik. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam, setiap Senin hingga Jumat, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, sekaligus instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dinilai sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi rakyat, sekaligus melindungi kelompok masyarakat paling bawah. Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat
sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diproyeksikan mampu menciptakan perputaran uang hingga 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa. Program ini juga menjadi pusat penyaluran barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Kepala Negara mengatakan KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari layanan simpan pinjam, toko sembako, apotek desa, hingga fasilitas gudang dan penyimpanan hasil pertanian serta perikanan. Koperasi ini juga diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha desa. Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Selain memperkuat ekonomi desa, KDKMP akan menjadi jalur utama distribusi barang subsidi pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan. Presiden Prabowo menegaskan program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital dan memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mas Bay, kalau misalnya kita melihat KDKMP sebagai salah satu program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Kalau kita melihat bahwa koperasi ataupun KDKMP ini dinilai sebagai salah satu fungsinya ya untuk pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa memastikan bahwa KDKMP tadi bisa menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah tadi. Ya, kalau kita lihat mungkin kami sebagai media melihat bagaimana proses berjalannya KDKMP sejauh ini ya. Kalau kita lihat kita lihat dulu secara fisik ya. Kalau secara fisik Kopdes sendiri itu memiliki bangunan yang cukup besar juga ya kan. Kalau berarti secara nggak langsung kapasitas gudang yang bisa digunakan untuk menyimpan stok barang itu pasti jauh lebih besar juga. Berarti secara nggak langsung ada fungsi lebih yang masih bisa dimaksimalkan oleh Kopdes juga. Nah, dengan adanya upaya tersebut ya kita harapkan kemudian Kopdes bisa mengambil peran lebih untuk kemudian menjadi sebuah jembatan bagi pemerintah maupun masyarakat agar bisa kemudian bisa menikmati secara langsung apa yang bisa dikatakan sebagai bantuan langsung tersebut yang bisa kemudian diterima oleh masyarakat. Ya kita harapkan ini proses pelaksanaannya kemudian bisa berjalan dengan baik ya, mengingat KDKMP ini beberapa lokasinya juga sudah banyak juga di masyarakat dan tinggal bagaimana sosialisasinya saja kepada masyarakat ya kan. Ini sosialisasi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting mengingat masyarakat pun juga harus mendapatkan informasi apa saja yang akan mereka dapatkan kalau seandainya mereka kemudian mendapatkan bantuan, bentuknya tuh apa saja. Terus ketika nantinya mereka mendatangi lokasi tersebut, apa saja yang perlu dibawa? Apakah kemudian ada proses pemberkasan lanjutannya atau hanya cukup menyodorkan KTP saja? Ini yang harus kemudian disederhanakan karena memang ini melibatkan masyarakat desa ya, masyarakat golongan paling bawah sekalipun juga setidaknya bisa mendapatkan informasi tersebut dan kami pun sebagai media juga bersiap untuk ikut melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan penetrasi sosialisasinya kepada masyarakat dan kita akan menyuarakan hal itu sehingga masyarakat pun juga terinformasi juga terkait masalah penyaluran bantuan, terus kemudian bagaimana proses KDKMP, apa saja yang tersedia di KDKMP untuk kemudian bisa diakses oleh masyarakat seperti itu. Nah, salah satu peran dari KMP ini yang disebutkan adalah sebagai off-taker, Mas Bay, atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
Jadi peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bagaimana implementasi yang kemudian telah dilakukan selama pemerintahan Prabowo Gibran ini terkait dengan fungsi off-taker tadi? Kalau dari mata media melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya bagaimana posisi KDKMP tersebut sebagai jembatan buat masyarakat mendapatkan barang yang lebih murah, stok barang yang lebih murah, terus kemudian bisa menjadi sebuah jembatan buat para nelayan maupun petani bisa langsung menyetorkan dan barangnya itu kemudian bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ini kita lihat dari bagaimana posisi strategisnya dulu ya. Kalau kita lihat KDKMP sendiri lokasinya itu memang sangat-sangat berdekatan dengan wilayah yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan ya. Dan ini yang kemudian setidaknya bagi para manajer KDKMP terus kemudian dan jajarannya bisa memaksimalkan posisi tersebut untuk kemudian dia bisa melakukan penetrasi langsung untuk melakukan penyerapan terhadap hasil pertanian maupun perikanan dari nelayan maupun petani untuk kemudian bisa segera mungkin disalurkan kepada masyarakat. Ini yang bagaimana implementasinya tentu kita akan melakukan pengkajian lebih lanjut ya. Kami pun sebagai media bersedia untuk kemudian melihat lebih jauh lagi bagaimana peran KDKMP melakukan penyerapan terhadap hasil pertanian maupun perikanan tersebut. Ya, ini yang memang akan terus kami sebagai media akan terus kita sosialisasikan ya. Karena memang ini adalah program yang digembar-gemborkan oleh Presiden Prabowo untuk kemudian masyarakat pun bisa mendapatkan kesejahteraan dari hasil program tersebut. Ya kita harap kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk kemudian mereka pun bisa segera memanfaatkan KDKMP sebagai jembatan untuk mendapatkan stok-stok barang maupun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka dengan harga yang jauh lebih terjangkau lagi seperti itu. Oke, selain yang menjadi sorotan adalah bagaimana implementasinya di masyarakat terkait fungsi dari KDKMP. Hal lain yang jadi sorotan kemarin ya, salah satu yang sempat juga menjadi perhatian masyarakat adalah saat pelaksanaan program latihan dasar militer bagi manajer Kopdas yang menimbulkan korban. Nah, bagaimana dari sisi Sinpo melihat apakah dari pelatihan ini kemudian sudah ada evaluasi serius yang dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini? Tentu di satu sisi kita tidak ingin insiden tersebut jadi mengaburkan tujuan utama gitu ya, tujuan strategis utama dari program KDKMP. Namun di satu sisi kita juga tentu tidak ingin adanya korban jiwa lain. Seperti itu bagaimana? Ya, kita juga memberitakan terkait masalah hal itu ya, karena memang beberapa kasus yang menyebut bahwasanya dalam proses Selat Sarmil ini memang menimbulkan korban jiwa, yaitu memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, termasuk salah satunya terkait masalah kondisi fisik seorang peserta Selat Sarmil yang harus kemudian dipastikan lebih awal, lebih baik lagi, lebih firm lagi untuk kemudian mereka bisa layak mengikuti Selat Sarmil tersebut. Kalaupun memang dalam proses tes kesehatan tersebut mereka dinilai tidak layak, ya setidaknya tidak kemudian ikut sertakan ya kan. Ini yang tentu harus menjadi sebuah evaluasi tersendiri buat program Selat Sarmilnya. Ya tentunya begini, bagaimana proses kinerja KDKMP ini yang tentu akan menjadi sebuah sorotan tersendiri, karena itu adalah output yang paling kita nantikan ya. Mengingat KDKMP ini menjadi sebuah program yang diunggulkan oleh Presiden untuk kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami pun sebagai media tentu akan bersiap untuk melakukan sosialisasi hal tersebut ya. Karena memang ini program yang sangat-sangat membantu dan masyarakat juga bisa diharapkan mendapatkan stok pangan dan kebutuhan mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Ya tentu kita harapkan penetrasi ini bisa dilakukan secara serius oleh koperasi desa seperti itu. Berarti tentu evaluasi dilakukan oleh pemerintah terkait ini. Di satu sisi kita tidak ingin mengaburkan tujuan utama ya dari tujuan strategis diciptakannya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini di era pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Gibran. Dan kalau misalnya terakhir kemarin saat puncak peringatan Hari Koperasi ke-79,
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan nih bahwa penguatan koperasi tidak berarti mengesampingkan peran sektor usaha lainnya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini melakukan hal tersebut agar kemudian bukan hanya KDKMP melainkan sektor usaha lainnya atau mungkin UMKM lainnya yang turut menggerakkan perekonomian di Indonesia, di masyarakat ini tetap bisa berjalan berdampingan dan bahkan menggerakkan ekonomi di Indonesia. Ya, kalau kita lihat begini ya, kalau mungkin sebelum kita masuk ke KDKMP-nya, kita lihat bagaimana proses bagaimana penetrasi minimarket yang sudah ada, yang sudah menjamur itu, kemudian kita bisa melihat barang apa saja yang dijual di situ. Apakah kemudian mereka memang menyediakan produk-produk dari UMKM yang selama ini ternyata ada loh yang memang memproduksi makanan-makanan yang memang itu layak untuk dikonsumsi masyarakat dan memang bisa dipasarkan jauh lebih luas lagi. Ini dengan adanya jaringan-jaringan tersebut kita bisa belajar ya kan bagaimana KDKMP untuk kemudian bisa melakukan hal serupa dengan sejumlah modifikasi juga, karena memang bukan hanya sekedar produk UMKM-nya saja, tapi juga bisa langsung mengarah kepada hasil pertanian, terus kemudian hasil perikanan yang setidaknya itu bisa menjaga masyarakat, menjaga daya beli masyarakat dari adanya spekulan permainan harga di tengkulak ya kan. Ini yang kemudian KDKMP kita harap bisa memaksimalkan peran tersebut, mengingat posisi strategis mereka yang sudah tersebar di sejumlah wilayah. Terus juga mereka juga sangat-sangat berdekatan dengan permukiman masyarakat juga yang ya kita harapkan ya hal ini bisa dioptimalkan, dan kami pun sebagai media bersedia untuk kemudian melakukan sosialisasi apa saja yang memang tersedia di KDKMP, produk-produknya, terus kemudian program-programnya. Kalaupun nanti ada pelibatan masyarakat terkait program khusus yang memang difokuskan melalui KDKMP, itu yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat seperti itu. Kalau misalnya tadi kita membandingkan ya antara sektor usaha lainnya atau mungkin minimarket yang sebelumnya sudah ada ya sebelum adanya KDKMP. Dari sisi pemasaran nih, apakah KDKMP ini masih dinilai mungkin kurang dari sisi pemasaran ataupun sosialisasi ataupun marketing ya terhadap masyarakat dibandingkan dengan minimarket yang sudah ada terlebih dahulu, sehingga itu salah satu yang menyebabkan dari sisi jumlah konsumen mungkin atau mungkin pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan KDKMP ini rendah atau seperti apa? Ya, mengingat posisinya yang tersebar di sejumlah wilayah, ya, tentu proses marketingnya pun atau enggak sosialisasinya pun bisa dilakukan jauh lebih dilakukan secara lokalisir ya. Misalnya untuk wilayah Banten, titiknya mana saja untuk kemudian mereka bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mungkin ya bisa dengan skema yaitu sosialisasi melalui pemerintah desa setempat, terus kemudian melibatkan aparatur desa yang kemudian hal ini setidaknya bisa dimanfaatkan oleh masing-masing koperasi di wilayah masing-masing untuk kemudian bisa memaksimalkan kondisi mereka, posisi mereka yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya, bukan hanya sekedar sebagai penyalur saja, penyalur barang saja. Kita harapkan Kopdes ini juga kemudian bisa melakukan sosialisasinya terhadap petani di wilayah setempat. Ini tergantung bagaimana nanti proses evaluasi dan pembagian tupoksinya ya kepada masing-masing koperasi ya. Apakah kemudian mereka nanti akan bertugas menyerap hasil pertanian untuk kemudian langsung dipasarkan ke masyarakat? Ini yang tentu kami sebagai media pun bersedia untuk menyampaikan hal itu, dan kita nanti akan lihat bagaimana update-nya ya. Kami memang sejauh ini untuk urusan koperasi sendiri kita pun juga bekerja sama dengan Badan Komunikasi Istana untuk kemudian mereka sejauh ini menyampaikan bagaimana proses pembangunan kios-kios KDKMP, terus kemudian kios mana saja yang sudah beroperasi, terus stok apa saja yang dijual, dan mungkin secara spesifik dari KDKMP-nya bisa mensosialisasikan hal tersebut lebih kepada posisi atau enggak wilayah mereka ya kan. Apakah kemudian nanti akan melibatkan aparatur desa setempat ya, ini yang
bisa mungkin solusi-solusi yang bisa dicari untuk sementara waktu agar masyarakat pun juga terinformasi dengan baik seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kita ingin KDKMP ini berhasil ya di era pemerintahan Prabowo Gibran, apa yang menjadi kunci sebenarnya? Karena kan ini sudah berarti kalau dari pemerintahan sudah mau 2 tahun ya pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan keberadaan KDKMP. Kalau berdasarkan pernyataan dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono, hingga saat ini sudah ada 83.000 koperasi punya badan hukum. Sementara pembangunan sarana fisik juga terus berjalan. Nah, apa kuncinya nih biar KDKMP ini berhasil di pemerintahan ini? Yang paling intens, yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi antara pemerintah untuk kemudian bisa mensosialisasikan KDKMP tersebut kepada masyarakat. Ya tentu lewat macam-macam media. Sekarang kita lihat ada sosial media, terus kemudian ada media-media nasional yang itu kemudian bisa menyampaikan bagaimana program-program KDKMP, terus kemudian wilayahnya. Nah ini yang secara spesifik bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat pun tersosialisasi dengan baik. Dan ketika masyarakat pun mendapatkan informasi tersebut, setidaknya satu, manajer ataupun jajaran pengurus KDKMP setempat bisa melakukan penetrasi langsung kepada masyarakat untuk kemudian memberitahukan di mana wilayah kios mereka, terus kemudian apa saja yang mereka siapkan. Ya mungkin kita bisa samakan seperti layaknya minimarket yang memang sudah ada yang waralabanya ini cukup banyak ya kan. Kita bisa samakan seperti itu untuk kemudian mereka seperti membagikan brosur, terus kemudian mengajak masyarakat hadir ke kios mereka, terus atau setidaknya melakukan membuat sebuah kegiatan yang melibatkan anak-anak sekolah atau enggak penduduk setempat untuk setidaknya bisa hadir ke kios mereka untuk melihat, oh ternyata di sini ada KDKMP, apa saja yang disediakan, terus apa saja yang bisa mereka dapatkan. Ini yang harus kemudian terus-terusan kita sosialisasikan, dan kami sebagai media tentu sangat-sangat berkenan untuk kemudian menyuarakan hal tersebut kepada publik seperti itu. Oke, sesuai dengan tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Semoga semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia. Mas Bayu, terima kasih. Dan tentu terima kasih juga kepada pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan catatan Sinpo episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.